Emas perhiasan. Nah, ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya. Saya bercerita pada video yang lalu, ada 4 jenis emas yang kita bisa beli. Yang pertama adalah emas perhiasan, yang kedua adalah emas antam, yang ketiga adalah emas cokim, ya. Yang keempat adalah emas digital. Di video kali ini saya akan membahas tentang emas perhiasan. Seperti yang saya kenakan nih, emas perhiasan ya. Nah, apakah emas perhiasan merupakan sebuah investasi atau tabungan yang menguntungkan? Ya, saran saya teman-teman, kalau mau beli emas untuk investasi atau tabungan, jangan membeli emas perhiasan. Kenapa? Kalau dijual lagi, potongannya besar sekali. Bisa sampai 20.000, 30.000 per gram. Ya, jadi meskipun emasnya naik tinggi, ya, tapi nanti kena potongan ongkos biaya pembuatan perhiasannya, teman-teman pasti rugi. Tapi kalau ada yang beropini, tapi kan saya untung, perhiasannya bagus lagi, tren siapa yang untuk pesta, ya saya nggak bisa bilang lah ya, kita melihat dari kacamata berbeda. Di sini saya ngomong tentang investasi dan tabungan, ya, bukan tentang gaya hidup atau lifestyle. Nah, kalau mau beli jangan seperti ini ya, karena ini nilainya pasti turun, teman-teman pasti rugi dah, apalagi kalau ini trennya sudah lewat, wah ruginya besar. Yang kedua, selain emas perhiasan ini masih dalam konteks emas yang digunakan sebagai metode penyimpanan, adalah emas-emas kecil, ada minigram, ada micro gold, ada baby gold, seperti ini teman-teman nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, nih saya punya banyak sekali emas-emas kecil di sini. Nah, bentuknya bervariasi, ada dari 1 gram, setengah gram, 0,1, bahkan 0,001 gram. Wih, 1/1000 gram. Oh, satu ini, ya teman-teman lihat, ini 1/1000 gram. Nah, teman-teman lihat bahkan di sini ada barcode-nya. Kalau di-scan, ini emas asli loh, terdaftar di Antam loh. Nah, murah. Oh, kata orang-orang atau kata dunia maya, setiap orang bisa investasi emas, setiap orang bisa membeli emas dengan Rp10.000. Betul. Rp10.000 teman-teman bisa mendapatkan 0,001 gram. 1/1000 gram. Ya. Mahal. Adalah sebuah kesalahan ketika teman-teman membeli emas fisik dalam gramasi yang kecil. Kenapa? Semakin kecil gramasinya, semakin mahal nilainya. Teman-teman boleh cek di internet. Ya, hari ini per bulan Oktober saya cek tadi harga emas antam 1 gram itu Rp1.127.000. Setengah gramnya Rp620. 620.000 maksud saya. Artinya, kalau teman-teman membeli 2 keping setengah gram itu sudah 1,2 juta. Jauh lebih mahal daripada teman-teman membeli emas 1 gram. Apalagi kalau belinya emas yang 1/1000 gram. Wah, saya bukan menjelekkan produsen emas kecil ya. Bahkan saya juga menjual loh. Saya jualan emas seperti ini. Teman-teman bisa beli ke saya. Ya, Rp10.000 per 1/1000 gram. Kalau ada yang bilang, Pak, nanti kan itu emasnya bisa kita tukar kalau sudah punya 1000 keping, ya toh artinya 1/1000 kali 1000, teman-teman punya 1 gram. Tapi berapa uang yang dibutuhkan? Kalau 1/1000 gram atau 0,001-nya itu adalah 10.000 dikalikan 1000 keping, teman-teman membutuhkan uang 10 juta untuk menukar emas kecil ini menjadi 1 gram. Masuk akal nggak kira-kira? Investasi beli emas 1/1000 gram ini? Jelas nggak masuk akal. Nah, terus kenapa saya juga jual? Saya menjual dengan cara berbeda, teman-teman. Saya bukan menjual ini sebagai sebuah tabungan atau alat investasi. Saya bilang ke mereka-mereka yang mau membeli emas kecil ini Rp10.000, ya, bisa digunakan sebagai souvenir. Nah, cendera mata, atau mungkin kalau teman-teman kerja di kantoran, gunakan sebagai kartu tanda, ya toh, anggota atau kartu karyawan di mana ada emasnya, sehingga kalau mereka hilang sayang. Nah, kita dalam mempromosikan sebuah produk harus jujur. Kalau memang bisa untuk investasi, kita bilang bisa. Kalau tidak bisa, jangan bilang ini untuk investasi. Pasti rugi punya. Ya. Tapi kalau untuk souvenir, untuk hal-hal yang lain,
jelas sebuah hadiah yang sangat menarik. Bergengsi sekali kalau memberikan souvenir kepada orang lain, memberikan emas. Nah, jadi sekarang teman-teman tahu ya, jangan membeli emas dalam gramasi kecil atau jangan membeli emas dalam bentuk perhiasan. Karena apa? Pada akhirnya pasti rugi. Nggak ada emas kecil bisa untung meskipun dikumpulkan sampai banyak. Nah, itu konsep bagaimana kita membeli emas. Bagaimana dengan emas digital? Bagaimana dengan emas batangan antam? Bagaimana dengan emas mentah atau emas cokim yang orang-orang sering beli? Nah, saya akan ulas dalam video saya berikutnya. Pastikan Anda ikut.